Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ya, ini ngomongin mengenai pubertas, di mana peralihan antara anak menjadi masih anak-anak, kemudian menjadi remaja gitu ya, menjadi dewasa lah gitu. Sebenarnya yang susah itu memang untuk cewek. Kalau cowok sebenarnya gampang. Untuk kamu anak-anak kepada dewasa tuh gampang. Gimana? Datang aja ke tukang pangkas rambut ya. Kalau udah ditarik yang 15.000, nah itu namanya kamu udah dewasa. Kalau kamu masih ditarik 5.000, kamu masih anak-anak berarti ya. Itu cara yang paling gampang kalau kita mengetahui dewasa atau enggak. Iya. Ya kan? Sederhana banget ya. Sederhana, itu doang. Wi tadi mau nanyain apa, Wi? Yang berkaitan dengan itu supaya kita bisa berempati, bisa mengerti, karena kadang-kadang kita menjadi a priori atau memberikan judgement yang salah kepada anak-anak yang mengalami puber. Misalnya, kadang-kadang kan ada perubahan perilaku sikap emosional yang kaitannya dengan orang baru dapat itu kadang-kadang sampai sekarang pun sudah tua pun masih itu kan, artinya PMS, maksudnya perempuan nih, Iya, apa laki, Wi? perempuan yang dapat kan ada perubahan perilaku kadang-kadang sentra emosional ya, PMS itu. Jangan-jangan Wi dimarahin mulu ya kalau Ya, Wi mau datang. maksud saya tidak hanya kepada istri saya, tapi kepada siapapun kadang-kadang kan menjadi lebih sensitif. Jadi moody gitu ya. Lagi moody, iya betul. Sebenarnya satu hal yang harus dipahami untuk orang tua nih, sebetulnya kalau sudah puber anaknya menemukan tadi Ustadz bilang bercak merah kan ya teh gitu, berarti P3K-nya, pertolongan pertamanya yang harus dilakukan, pertama kita memberikan pemahaman ke agama aja dulu. Kalau menurut saya lebih aman itu dan lebih baiknya seperti itu. Semua kan dikembalikan ke sana. Yang kedua, lebih kepada kebersihan. Namanya anak-anak ABG itu banyak aktivitas, ini itu jerawat tuh pasti muncul. Punten maaf juga mungkin ada kemungkinan mereka mengeksplorasi bagian tubuhnya loh. Pegang-pegang kan udah mulai gede ini itu. Kulit sudah mulai kasar, sudah mulai ada bulu-bulu, dia pegang-pegang tangannya kotor, tidak higienis, jadi kita kembalikan ke sisi medisnya. Nah kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa sebetulnya hal tersebut adalah normal. Semua anak-anak seusia kamu juga mengalami, jadi kita tumbuhkan secure dulu gitu. Dan apapun nanti perubahan dalam diri, ada jakunnya, suaranya jadi pecah dan sebagainya, itu wajar, semuanya sudah mengalami. Dan lebih kepada sekarang tolong dong, sudah kalau menurut saya nih, ayo kita jadi sahabat anak kita. Karena pasti ceritanya menjadi sangat berwarna setelah itu. Udah mulai yang ditaksir, ada surat gelap lah dari temennya, ini itu udah mulai nggak konsentrasi. Dan kemudian artinya berarti orang tua nggak boleh terlalu banyak juga memberikan informasi kebanyakan, mendingan nunggu dari anak dong. Betul teh, jadi gini, kadang-kadang pemahaman tentang pacaran anak umur 10 tahun, let's say 12 tahun, itu tidak seperti, punten maaf, orang tua. Passionate love yang kita pikirkan, yang kita orang tua dimana, ya pikirkan. sepasang pasangan itu melakukan hal-hal yang memang harusnya dilakukan oleh pasangan yang sah. Tidak seperti itu juga kok gitu. Jadi sebenarnya semakin kita cemas, semakin kita menggebu-gebu menyampaikan, kamu anaknya jadi ikut cemas. Kan sebenarnya kalau pakar-pakar psikolog juga bilang, anak itu kan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ibunya panik, anaknya ikut panik. Jadi lebih baik sesederhana aja. Kamu boleh main sama temen cowok, makan bakso bareng boleh di kantin, belajar bareng boleh. Kalau diseberangin boleh pegang tangan, ya kan itu kan supaya bukan demi kamu juga supaya selamat, tapi temen cowok itu belajar untuk nih aku jadi cowok melindungi man, perempuan. Nah jadi lebih ke situ kan, gentleman juga. Kamu nggak apa-apa kok kalau diseberangkan, tapi nggak boleh loh misalkan peluk-pelukan. Terus kita mesti kembali lagi underwear rules, ya kan? Ada mana yang area boleh kelihatan, hijau, mana yang kuning, enggak, merah gitu. gitu. Nah itu mungkin harus dikasih tahu, terutama yang merah mungkin bagian-bagian yang tidak boleh intim dipegang dan oleh orang lain sebagainya. Kadang-kadang main-main lupa kepegang, nah itu urusannya panjang. Saya ingin dengar juga dari pengalamannya seorang ibu nih. Nah tadi kan putrinya tinggal di Bandung malah ya, tidak tinggal bareng dengan Athena. Ini bagaimana nih? Jadi memang dari kecil dirawat sama mama, yang kehidupannya agamanya lebih bagus. Ya kayak dia pergi sekolah hijab. Jadi pergi sekolahnya juga nggak kayak, maksudnya nggak kayak yang kita kalau anak-anaknya mama aku tuh ya, mama tuh karena terlalu anak-anaknya mandiri, mau kemana mama percaya gitu, naik angkot sendiri, naik segala macam. ya? Nah kalau ini tuh yang dituntun kemana-mana tuh diantar. Terus kadang-kadang kalau sekarang udah bisa sendiri, tapi lebih cepet pulangnya kayak gitu-gitu. Kalau mau nonton tuh nggak kayak yang kayak dulu, kita tuh benar-benar kayak bolang ya kan ya.
Kalau dia enggak gitu. Anak bocah petualang ya. Iya. Nah, kalau dia enggak, jadi aku lebih percaya gitu karena kalaupun apa-apa dia cerita, walaupun ya kayak itu tadi aku menuntut maksa kakak sekarang pacaran ya cie orang ini miminya kenapa sih orang anaknya belum pacaran kayak gitu. Jadi aku enggak alhamdulillah punya anak yang enggak maksudnya di umur segitu tuh nggak kayak anak-anak sekarang yang Nggak pada ke musingin DWP emaknya gitu ya. Kan pada ke DWP gitu, nah anak-anakku bukan yang tergolong orang kayak gitu. Karena Malah sama. mamanya yang ke DWP. Kan udah dibilang. Itu Bisa bagus menjaga juga. diri sendiri. Dia, Iya. dia menyadari diri. Artinya, anaknya lebih baik sama mamanya daripada Betul. sama dia. Bagus. Betul. Bagus loh. Udah gitu ya, Jarang loh, orang kayak, nyadari gitu jarang orang tua sekali loh. cuman Natali kayaknya yang barusan, ih anakku tuh pakai hijab, gua emaknya aja enggak. Iya memang kan aku selalu bilang sama kakak ya, maksudnya dia kalau nggak sekolah kadang pakai kadang enggak juga kan masih belajar, aku nggak maksa. Tapi dimanapun juga aku minta selalu kasih masukan kan karena aku juga kepengen make tuh sesuai dengan hati gitu. Jadi pengennya kalau memang udah kelewat batas tegur aja gitu. Soalnya emang begini miminya gitu. Jadi masih belajar juga. Tapi kan juga kadang pakai juga. Ya kadang kalau pengajian. Enggak, dulu jadi host saya juga pakai. Iya, kerja. Psikotit ya Pak Ustadz. Iya. Emang mohon maaf, pernah jadi hostnya acara? Sudah, masa memang lalu. Gini, Pak Ustadz tuh suka goda-goda Udah host habis ya? acaranya. Suka goda-godain Enggak, host ya enggak. kalau? Iya, iya. Oh, ternyata. Teh, jangan mau teh. Emang harusnya- Goda-godanya gimana dulu? Digoda yang di sana. Tapi Bukan dalam yang Islam aneh-aneh memang gitu. itu penting hal-hal yang kecil, misalnya tentang toharo, bagaimana cara bersuci, karena ada perilaku yang berbeda ketika orang itu hadas kecil dengan hadas besar. Ya. Hadas kecil cukup kencing, cukup disiram, tetapi ketika kita sudah menstruasi atau mimpi basah, maka ada mandi janabah namanya. Mandi janabah itu pun ada aturan-aturannya dan itu dipahamkan untuk persiapan kaitannya dengan kebersihan. Berarti itu kaitannya dengan sucian. diajarkan juga sama anak kita dong, Iya. ketika anak kita mulai puber itu ya Wi Belum ya? bubar, kemudian tidur dipisah, mohon maaf. Dipisah itu menjadi pembelajaran penting karena walau sejenis loh ya. Ya. Walau sejenis. Adik kakak, Adik kakak. sama cewek misalnya gitu, Iya, harus dipisah. itu dipisah. Kalau rumahnya kecil gimana? Minimal jangan satu selimut. Itu sampai detail itu. Iya, selimutnya beda-beda. Karena mungkin tidak semua rumah itu accessible dengan, karena mungkin anaknya banyak, kamarnya satu kan bisa saja itu. Minimal beda selimut. Itu bagian dari sex education. Bahkan ada masa-masa tertentu di mana anak nggak boleh langsung masuk ke ruang orang tua di jam-jam tertentu. Itu juga menjadi, harus ketok dulu. Ada permisi, ada itu semuanya. Karena Siapa tahu supaya ada terjadi hal-hal yang lain ya. Ya, ada kerjaan gitu. Lain Ada kerjaan, iya betul. Kerjaan di tempat tidur juga Pak Ustadz. maksudnya Tapi boleh nggak Pak Ustadz, misalnya gini tiba-tiba kan aku gitu lama syuting, terus anak-anak tuh kangen, tiba-tiba pengen satu kamar atau tempat Pengen tidur tidur bareng. gitu. Oke, selain satu ini dijawabnya Iya, ya Wi sekali ya. sekali gitu ya. Tetap bersama kami di sini Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.